Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab zakah, yaitu bab bayan anna afdalas sadaqati sadaqatus sahihi asy-syahih. Yaitu bab yang menjelaskan tentang bahwasanya sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang yang dalam keadaan sehat lagi bakhil. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zam, faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulu ghina wa la tuhmil awala tuhmilahan hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza ala wa qad kana li fulanin. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya datang seorang laki-laki, seorang sahabat kepada Rasulullah SAW dan berkata atau bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam, yaitu sedekah manakah yang paling besar pahalanya, yang paling besar ganjarannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu anda bersedekah sedangkan anda dalam keadaan sahih, artinya dalam keadaan sehat walafiat. Syahihun artinya dalam keadaan bakhil, pelit. Takhshal faqra, anda khawatir miskin atau fakir. Wa ta'mulul ghina, dan anda menginginkan atau berangan-angan menjadi orang kaya atau menjadi kaya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah wala tuhmil hatta idza balaghatil hulqum, dan janganlah anda menunda-nunda untuk bersedekah sampai ketika ruh sampai di kerongkongan baru anda mengatakan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan ketahuilah bahwasanya untuk si fulan sekian, atau dulu si fulan memiliki piutang kepada saya sekian. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka sahabat yang bertanya mengatakan, ayyus sadaqati a'zam ajran, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul baqa, yaitu anda bersedekah dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat, syahih, dalam keadaan bakhil. Takhshal faqra, anda khawatir jatuh miskin. Wa ta'mulul baqa, dan anda berangan-angan untuk lebih lama tinggal di dunia, atau mungkin selamanya di dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tuhmil, janganlah anda menunda-nunda sedekah
sampai ketika ruh sampai di kerongkongan baru Anda mengatakan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini, ketika ditanya oleh seorang sahabat, manakah pahala yang besar ketika sedekah? Atau dalam keadaan bagaimanakah seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar dalam bersedekah? Pertanyaan ini tentunya dan juga jawaban menunjukkan bahwasanya sedekah itu pahalanya bisa dipengaruhi oleh keadaan orang yang memberi. Seseorang yang dia bersedekah, si A dan si B sama-sama bersedekah, tapi bisa jadi pahalanya berbeda walaupun sama-sama nominalnya. Si A dan si B bersedekah 1 juta sama-sama, tapi bisa jadi pahalanya berbeda walaupun nominal sama. Dipengaruhi oleh faktor keadaan orang yang bersedekah. Yang nanti akan kita jelaskan. Yang kedua juga, sedekah tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan orang yang kita beri. Semakin orang itu membutuhkan dan semakin memang keadaannya sangat kepepet, maka dia ketika kita bersedekah kepada orang tersebut, maka tentunya lebih besar pahalanya dibandingkan yang lainnya. Maka sedekah atau infak, sedekah dan sebagainya itu pahalanya bisa berpengaruh baik itu keadaan orang yang kita beri atau dalam hadis ini disebutkan keadaan orang yang memberi atau yang bersedekah. Kita bisa lihat dalam hadis ini Nabi SAW ditanya oleh sahabat, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Kemudian Nabi di sini menjelaskan tentang keadaan orang yang bersedekah. Di mana Nabi mengatakan, ketika Anda bersedekah itu Anda dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat. Artinya apa? Ketika seorang bersedekah dalam keadaan sehat dibandingkan ketika dia dalam keadaan sakit, berbeda nilainya walaupun sama-sama. Sama-sama dia bersedekah 1 juta rupiah misalnya, tapi satu kali dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat, satu lagi dalam keadaan sakit, maka berbeda. Di sini Nabi mengatakan tentunya orang yang bersedekah dalam keadaan dia sehat itu lebih tinggi pahalanya. Kenapa? Tentunya kalau orang dalam keadaan sakit, tentunya dia orang kalau sudah sakit, apalagi kalau penyakitnya parah dan sebagainya, pikirannya sudah meninggal sudah. Dan ketika itu dia sudah tidak memikirkan dunia lagi, tidak bernafsu lagi pada dunia, tidak ada seleranya lagi dengan dunia. Nah, itu dia sedekah banyak-banyak. Tapi ketika seorang sahih dalam keadaan sehat, kuat, maka angan-angannya tinggi. Bahkan dalam riwayat tadi disebutkan dia berangan-angan untuk hidup selamanya. Lebih lama lagi dia hidup. Berarti apa? Banyak planningnya, banyak persiapannya, banyak rencananya. Ketika itulah dia bersedekah, ketika itulah dia lebih besar pahalanya. Karena dia melawan hawa nafsunya. Yang ketika dia dalam keadaan sehat itu planningnya banyak. Melakukan ini. Tapi ketika dia lihat ada orang yang butuhkan, dia segera. Dia kebelakangkan planningnya tadi. Karena ada orang yang butuhkan. Maka ini tinggi pahalanya. Kemudian apalagi? Tentunya ini identik. Orang kalau dia sehat, dia syahih. Syahih itu artinya bakhil. Karena dia bakhil maksudnya adalah dia tidak mau memberi, menahan hartanya. Kenapa dia tahan? Nabi mengatakan dalam kalimat setelahnya, takhsyal faqr, khawatir fakir, khawatir jatuh miskin. Saya punya uang 1 juta, saya infakkan 100.000, tinggal 900.000. Jadi dia pikir, maka dia syahih, dia tahan hartanya. Itulah artinya bakhil. Bakhil itu artinya menahan
harta, menahan. Kenapa? Karena dia khawatir, takut miskin. Nah, ketika itu hawa nafsunya mengatakan jangan beri, kemudian dia beri, maka disitulah pahala yang besar. Karena dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Ketika dia punya banyak planning, kemudian dia banyak khawatirnya. Jatuh miskin. Ini kekhawatiran tidak beralasan tentunya. Wa ta'mulul ghina, dan dia berangan-angan jadi orang kaya. Angan-angan, cita-cita. Yang itu semua dua-duanya tidak beralasan. Khawatirnya tidak beralasan, angan-angannya juga tidak ada landasan. Maka ketika itu dia mampu melawan nafsunya, tentunya hawa nafsu pengennya apa? Ya, pengennya dia tidak berinfak, tidak bersedekah. Karena dia khawatir miskin, ingin kaya. Maka ketika itulah kata Nabi, seorang diberikan pahala yang besar. Dia bersedekah. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini melarang kita memberikan sebuah larangan. Wala tuhmil, janganlah Anda menunggu atau menahan, menunda-nunda untuk bersedekah sampai kalau sudah sakaratul maut, ketika sudah nyawa sampai ruh sampai di kerongkongan, baru dia mengatakan, untuk si fulan saya kasih sekian, untuk si fulan saya kasih sekian, untuk ini saya infak sekian. Udah mau meninggal. Maka Nabi SAW dalam hadis ini melarang kita untuk menunda-nunda berinfak dan sedekah secara umum, secara khusus. Tentunya juga secara umum melarang kita untuk menunda amal kebaikan, amal ibadah kepada Allah SWT. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, sekarang ini, lakukan. Jangan kita menunda sesuatu amal kebaikan atau yang bermanfaat buat kita, dunia dan akhirat. Jangan kita bilang besok bayalah, kelak bayalah. Tidak. Mestinya kita tidak menunda amal kebaikan. Ketika ada sarana, kesempatan, waktu untuk berbuat kebaikan, maka kita segera. Tidak kita tunda, besok aja lah. Sebab kalau kita menunda, biasanya kalau sudah ditunda, syaitan datang. Dan memang syaitan membisikkan supaya ditunda. Nah, kalau sudah ditunda, biasanya berat lagi. Makanya ketika sudah datang waktu, momen atau event untuk kita berbuat baik, bersedekah dan sebagainya, maka bersegera. Disegerakan, tidak kita tunda-tunda. Kemudian bab selanjutnya, bab bayan annal yadal ulya khairun minal yadis sufla. Wa annal yada al ulya hiyal munfiqah wa anna sufla hiyal akhidah. Yaitu bab yang menjelaskan tentang bahwasanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahwasanya tangan yang di atas itu adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang mengambil. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar wa huwa yadhkuru shadaqata wa ta'affufa 'anil mas'alah. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya al munfiqah was sufla as-sa'ilah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau di atas mimbar. Dan ketika itu beliau sedang menyebutkan tentang sedekah, keutamaan sedekah, wa ta'affuf, dan untuk menjaga diri dari meminta-minta. Maka Nabi SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, yaitu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya al-munfiqah, yaitu tangan yang di atas maksudnya adalah yang memberi. Dalam riwayat yang lain
yaitu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu al-yad al-muta'affifah, yang mana artinya juga sama. Ya, dalam riwayat yang lain al-yad al-muta'affifah, yaitu muta'affifah artinya yang menahan dirinya, yang menjaga kehormatan dirinya, yaitu tangan yang dia menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta. Wasufla as-sailah, dan tangan yang di bawah maksudnya adalah tangan yang meminta. Maka Nabi di sini menyebutkan keutamaan orang yang memberi, bahwasanya orang yang memberi lebih utama daripada orang yang meminta. Kemudian hadis selanjutnya dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus sadaqati aw khairus sadaqati an dhahri ghina wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'un. Yaitu dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama atau sebaik-baik sedekah adalah an dhahril ghina. Artinya seorang bersedekah ketika dia sudah mampu memenuhi kebutuhan dia. Ya, dhahri ghina maksudnya dia sudah cukup kebutuhan dia, kemudian dia bersedekah dengan sisa hartanya. Kemudian Nabi mengatakan wal yadul ulya khairu minal yadi sufla. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, artinya mulailah dengan orang yang engkau berikan nafkah. Artinya seorang ketika dia bersedekah, berinfak, maka dia mulai dari siapa? Dari orang yang dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Orang yang dia wajib memberikan nafkah kepadanya, itu anak dan istri, orang tua, keluarga. Maka itu orang yang wajib kita memberikan nafkah kepada mereka, maka mulailah bersedekah kepada mereka terlebih dahulu sebelum yang lain maksudnya. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan khairus sadaqah atau afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah adalah an dhahri ghina tadi. Yaitu an dhahri ghina maksudnya seorang ketika bersedekah setelah dia memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan dirinya, kemudian dia penuhi kebutuhan keluarganya, baru setelah itu dia bersedekah. Karena tentunya seseorang ketika dia bersedekah kepada orang lain, tetapi justru dia menelantarkan yang wajib, dia bersedekah kepada temannya dan sebagainya, tapi keluarganya, anak istrinya atau orang tua dan keluarganya tidak dia kasih, maka itu bukanlah yang dimaksud. Makanya Nabi mengatakan wabda biman ta'un, yaitu mulailah Anda bersedekah, berinfak kepada orang yang wajib Anda tanggung, yang menjadi tanggungan Anda. Biman ta'un ini orang yang Anda tanggung nafkahnya. Tentunya istri dan anak, orang tua, itu tanggungan yang wajib. Maka kita mulai dari mereka. Baru sisanya berlebih dari itu kita berikan kepada yang lain. Maka ini maksud an dhahri ghina, bahwasanya seorang memulai dari memberikan sedekah kepada orang lain setelah dia memenuhi kebutuhan dia. Sebab kalau tentunya dia tidak memulai dari itu, artinya dia tidak penuhi terlebih dahulu kebutuhan dia, tentunya dia nantinya akan kekurangan. Kecuali, kata para ulama adalah kecuali bagi orang yang dia memiliki kemampuan atau keyakinan yang kuat, di mana dia lebih mengutamakan itsar. Itsar itu mendahulukan orang daripada yang lain. Misalnya dia, kalau dia sendiri-sendiri misalnya, contoh sederhana, dia belum makan, dia kasihkan makanan itu buat kawannya. Tapi dia mampu untuk menahan lapar, enggak apa-apa.
Tapi jangan dia kasihkan ke orang, dia nanti minta-minta. Nah, ini nggak benar juga. Mending dia nggak ngasih orang daripada dia ngasih orang terus dia minta-minta. Ini yang perlu dipahami juga. Maka ini maksud dari an dhahri ghina, yaitu seorang bersedekah ketika dia sudah merasa cukup. Jadi kan merasa cukup itu maksudnya secara sekilas maksudnya terpenuhi kebutuhannya. Atau dia tidak terpenuhi tapi dia sudah merasa cukup. Mungkin kebutuhan dia misalnya 1 piring, dia kasihkan setengah aja cukup lah. Misalnya seperti itu. Tapi dia sudah merasa cukup dan dia tidak minta-minta. Maka itu yang dimaksud ya, bahwasanya seorang ketika dia bersedekah, dia hendaknya memenuhi kebutuhan dia terlebih dahulu. Kemudian dia memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi terlebih dahulu. Baru setelah itu dia berikan kepada yang lain. Sehingga dia tidak meminta-minta. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala inna hadzal mala khadiratun hulwatun faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fihi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana alladhi ya'kul wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Yaitu Nabi SAW mengatakan, Hakim bin Hizam mengatakan, saya meminta kepada Nabi, maka kemudian Rasul memberi saya. Kemudian saya minta lagi kepada Rasul, maka beliau memberi saya lagi. Kemudian saya minta lagi kepada Rasul, kemudian beliau memberi saya lagi sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW setelah itu mengatakan, sesungguhnya harta ini, kata Nabi, khadiratun hulwa. Sesungguhnya harta ini, wahai Hakim, seperti sesuatu yang hijau dan sesuatu yang manis. Maka siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, maka diberikan keberkahan baginya dalam harta tersebut. Dan siapa yang mengambilnya dengan penuh keinginan, karena dia memiliki keinginan yang sangat, lam yubarak lahu, maka tidak diberikan keberkahan kepada dia dalam harta tersebut. Seperti kata Nabi, orang yang dia makan tapi dia tidak pernah kenyang-kenyang. Kemudian Nabi mengatakan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Hakim bin Hizam. Di mana Hakim bin Hizam, kalau kita lihat sejarah, adalah beliau sahabat yang ketika itu baru masuk Islam ya, ketika Fathul Makkah. Maka beliau termasuk yang diberikan ya mu'allafah qulubuhum, yang diberikan oleh Nabi SAW harta ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak ketika Fathul Makkah ketika itu, setelah perang Hunain. Dan beliau termasuk ya di antara pemuka Quraisy, di mana Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, kemudian Uyainah bin Hasan, beberapa orang tokoh Quraisy ketika itu dikasih 100 ekor unta. Maka Hakim mengatakan, saya minta pada Nabi, saya dikasih. Saya minta dikasih, saya minta dikasih. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, nah yang ketiga kali Nabi memberikan isyarat kepada Hakim. Ketahuilah bahwasanya harta ini hijau dan manis. Itulah dunia. Maksudnya apa? Harta sesuatu yang hijau, yang enak dipandang mata. Ya semua orang tidak mungkin tidak suka harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Kata Nabi, harta itu khadirah, enak dipandang.
hijau, hulwah manis rasanya. Ya pastilah itulah manusia, pasti dia suka yang hijau dan yang manis. Itulah dunia, itulah harta, itulah fitrah manusia. Tapi Nabi SAW memberikan peringatan dalam hal ini, dalam hadis ini kepada Hakim bin Hizam. Faman akhadahu bitibi nafsin burika lahu fi. Siapa yang dia mengambil harta tersebut dengan jiwa yang baik, maka diberikan keberkahan kepada dia. Maka apa maksud dengan jiwa yang baik di sini? Jiwa yang baik di sini maksudnya adalah Imam Nawawi di sini menyebutkan dua makna. Yang pertama, makna yang pertama, jiwa yang baik itu, jiwa itu kembali kepada siapa? Kepada orang yang mengambil. Orang yang mengambil harta tersebut. Dia mengambilnya tanpa dia minta. Dan nanti akan disebutkan makna ya. Tanpa dia minta. Yang kedua maknanya adalah tibin nafs itu dengan jiwa yang baik itu maksudnya kembali kepada orang yang memberi. Artinya orang yang memberi itu ketika dia beri orang tersebut dengan sukarela, dengan ikhlas. Tidak terpaksa. Maka orang yang mengambil harta tersebut diberkahi hartanya. Diberkahi pemberian tersebut. Orang yang menerima maka bermanfaat buat dia, itu maksudnya. Jadi ada dua makna di sini, bitibin nafs. Bisa jadi kembali kepada orang yang mengambil, orang yang mengambil itu, mengambil harta tersebut, di mana dia mendapatkan harta tersebut tanpa dia minta. Tapi makna ini sebenarnya akan disebutkan dengan kalimat setelahnya. Makna yang kedua dan itu yang lebih kuat sebenarnya itu apa? Tibin nafs kembali kepada yang memberi. Di mana dia orang yang memberi itu memberi dengan sukacita. Tidak ada paksaan, tidak karena sungkan dan sebagainya. Karena ada sebagian orang yang dia bersedekah karena sungkan, karena malu atau segan. Wah, teman saya sedekah sama saya enggak. Atau dia ada orang yang meminta kepada dia, dia sungkan enggak ngasih. Maka yang diberkahi itu adalah ketika orang yang memberi itu memberikan dengan lapang dada, dengan sukacita. Maka orang yang mengambil itu mendapatkan apa? Keberkahan dari harta tersebut. Apa maksud keberkahan? Di mana harta tersebut bermanfaat buat dia. Cukup bagi dia, kebutuhan dia. Kalau tidak berkah gimana? Tidak berkah ya. Mungkin dia dapat banyak dan sebagainya, tapi hilang saja harta itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin ada yang sakit, ada yang ini dan sebagainya, macam-macam. Atau ada yang kecelakaan dan itu berarti tidak berkah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu." Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan jelas-jelas tidak diberkahi. Yaitu siapa yang mengambil harta tersebut bi isyrafi nafsin. Bi isyrafi nafsin itu artinya ada orang yang dia itu tidak minta, tapi dia tidak minta secara lisan, tapi secara perbuatannya dia minta. Apa namanya? Secara isyarat. Dia tidak minta secara apa? Secara lisan dia tidak bilang, wah mintalah. Dia tidak minta. Dia tidak minta-minta. Tapi dia secara perbuatannya, dia berharap dikasih. Itu namanya isyrafin nafsin. Hati dia pengen berharap dikasih. Maka kata Nabi SAW, siapa yang ambil suatu harta, dengan dia berharap, sangat berharap untuk dikasih oleh orang tersebut, maka lam yubarak lahu. Tidak diberkahi harta itu yang diambil. Maka kita dilarang, nanti akan disebutkan bahwasanya Pak, meminta-minta itu tidak boleh. Meminta-minta dengan jelas dengan lisannya, kasih aku minta. Jelas itu enggak boleh.
kecuali nanti akan dijelaskan ada keadaan yang boleh. Maka israfin nafsin ini lebih halus. Kalau minta-minta itu kan ya jelas, dengan jelas dia minta. Mintalah aku sedikit. Jelas. Kalau israfin nafsin dia tidak minta-minta. Tapi misalnya ada pembagian, dia tidak minta, orang minta ayo, tapi dia ada di situ, dekat situ. Dia mendekat ke situ supaya dia dikasih gitu kan. Itu maksudnya israfin nafs. Dirinya dekat-dekat. Israfin nafs kata para ulama tatallu'un nafs. Ya dia mencari kira-kira kapan ya pembagian, tapi dia tidak minta. Tapi tentunya dia lebih baik daripada yang jelas minta-minta. Nah itu. Ada orang yang jelas minta akulah, kasih akulah. Tapi ada orang lain dia nggak minta, tapi dia ikut ke sana dekat-dekat gitu, supaya dikasih. Nah itu namanya israfin nafs. Kata Nabi SAW, kita bisa bayangkan orang yang dia seperti itu saja tidak diberikan keberkahan. Bagaimana dengan orang yang jelas-jelas minta-minta? Tentunya yang dimaksud di sini apa? Nanti akan dijelaskan. Orang yang dia meminta sedangkan dia sebenarnya mampu atau sudah cukup bagi dia, masih dia minta-minta. Beda lagi kalau orang yang memang dia tidak mampu. Walaupun tentunya lebih utama tidak minta. Maka di sini Nabi secara umum, nanti akan kita jelaskan, nanti akan disebutkan pengkhususan. Tapi secara umum Nabi SAW mengatakan siapa yang mengambil harta tersebut dengan israfin nafs, dengan keinginan dirinya untuk bersemangat atau dia punya keinginan yang besar untuk mengambil harta tersebut, menerima harta tersebut, lam yubarak lahu fi. Maka dia tidak diberkahi harta tersebut kepada dia. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, kalladhi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena harta dunia ya. Seorang ketika dikasih pasti dia terus minta. Berarti apa? Terus dia minta, terus dia ingin. Sudah dikasih kadang dia masih ingin juga. Seperti apa? Orang yang makan tidak pernah kenyang. Begitulah ketika dia tidak ada dalam dirinya sifat iffah tadi, atau qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Sebab apa? Dunia itu tadi disebutkan harta tadi khadiratun hulwa, hijau dan manis, terus dia minta, tidak pernah berhenti dia. Makanya Nabi SAW ketika sahabat Hakim bin Hizam minta kepada Nabi sampai 3 kali Nabi kasih, tapi setelah itu Nabi berikan warning, peringatan. Di mana tentunya ini adalah peringatan kepada Hakim bin Hizam dan juga kepada kita. Ketika diminta dikasih, minta dikasih. Tapi jangan sampai, apa maksud Nabi memberikan peringatan ini? Agar tidak selalu minta-minta. Dan sudah dikasih 3 kali, kok belum cukup juga? Kira-kira begitu. Kemudian riwayat selanjutnya dari Aba Umamah qala Rasulullah SAW, ya ibna Adam innaka antubdhala al-fadla khairun laka wa antumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya yang engkau berikan dari sisa dari kebutuhan engkau itu lebih baik bagi engkau. Yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan dari kebutuhan engkau itu lebih baik. Artinya bahwa seorang ketika dia sudah cukup, misalnya kebutuhan dia, misal pengeluaran dia setiap bulan 5 juta, kemudian dia punya uang 6 juta, dikasihkannya, infakkannya 1 juta. Khairun laka, itu lebih baik bagimu. Wa antum sikahu syarrun laka, dan jika engkau menahannya itu buruk bagimu. Tapi apa? Seseorang ketika dia bersedekah itu dia sudah penuhi kebutuhan dia dulu. Berapa kebutuhan pengeluaran kita? Sisanya itu yang diinfakkan. Kenapa? Kata Nabi, wala tulamu ala kafafin. Seseorang tidak dicela ketika dia cukup. Sebab apa?
Kalau dia tidak cukup, dia nanti minta-minta. Maka dia cukupkan kebutuhan dia, keluarganya, setelah itu dia berinfak. Dan seorang tidak wala tulam, kata Nabi, tidak seseorang dia tidak dicela ketika dia mendapatkan kecukupan atau dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia. Dan memang ya kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Setelah itu baru kita bersedekah supaya kita tidak minta-minta, sebab seorang ketika dia tidak terpenuhi kebutuhan dia akan minta. Kata Nabi, wabda biman ta'ul, sama dengan hadis sebelumnya. Itu hendaknya seorang memulai dengan orang yang wajib bagi dia untuk dia nafkahi, kemudian Nabi mengatakan wal yadul ulya khairun min yadis sufla, yaitu sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada meminta. Maka hadis ini juga ya menjelaskan kepada kita agar kita itu tidak meminta-minta dan agar kita itu memiliki sifat, ya tentunya yang paling utama sifat qanaah atau sifat iffah, yaitu tidak mau meminta dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kemudian kita lanjutkan mungkin ya. Bab selanjutnya an-nahyu anil mas'alah, yaitu larangan untuk meminta-minta. Dari Abdullah bin Amir al-Yuhsubi qala sami'tu Muawiyah yaqul iyyakum wa ahadits illa haditsan kana fi ahdi Umar fa inna Umar kana yukhifu an-nasa fillahi azza wa jalla sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama ana khazinun faman a'taituhu anti bi nafsin fayubaraka lahu fihi wa man a'taituhu an mas'alatin wa syarahin kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Yaitu hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya hendaknya kalian menjauhi ahadits, ya. Maksudnya ini terjadi di zaman beliau, disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan maka banyak orang-orang yang mereka mengambil cerita-cerita dari orang-orang ahlul kitab. Maka Muawiyah memberikan peringatan, jangan Anda menceritakan kecuali hadis-hadis Nabi saja. Dan hendaknya kalian mengambil hadis-hadis yang ada sejak zaman Umar bin Khattab, karena di zaman Umar beliau ketika menjadi khalifah beliau sangat berhati-hati dalam menyeleksi hadis Nabi. Karena kata Muawiyah, sesungguhnya Umar itu menakut-nakuti manusia dalam urusan Allah. Maksudnya apa? Umar di zaman beliau sangat ketat dalam ketika seorang mengatakan Rasulullah mengatakan ini. Qala Rasulullah. Maka Umar meminta saksi. Siapa yang saksimu yang mengatakan bahwa ini memang perkataan Rasul? Maka beliau sangat hati-hati. Ya, bagaimana beliau menunjukkan apa? Menunjukkan beliau sangat hati-hati dalam masalah hadis sehingga tidak serampangan dan sembarangan orang mengaku-ngaku ini perkataan Rasul, itu maksudnya. Kemudian Muawiyah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah SWT inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah SWT akan faqihkan dia dalam urusan agama. Maksudnya Allah akan berikan pemahaman agama yang baik. Bukan maksudnya masalah fikih saja maksudnya, tapi seluruh urusan agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah berikan kepada dia pemahaman yang baik dalam urusan agama. Kemudian Muawiyah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama ana khazin. Sesungguhnya saya ini hanya ibaratnya seperti khazin yang menjaga
yang menjaga harta. Faman a'taitu anti bi nafsin fayubarak lahu fi. Dan siapa saja yang aku berikan kepada dia dengan hati yang lapang, dengan hati yang baik, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan siapa yang aku berikan kepadanya karena dia minta-minta dan atau karena dia sangat ingin mendapatkan harta tersebut, maka dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang, kata Nabi. Ya, sama dengan hadis sebelumnya tadi. Di mana Nabi mengingatkan di sini, saya ini hanya sebagai ibaratnya khazin. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti aku hanya sebagai orang yang membagi-bagikan saja. Ketika Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang, aku hanya membagikan saja. Siapa yang aku berikan dengan pemberian yang baik, maka akan diberkahi. Maksudnya memang dia berhak, maka dikasih oleh Nabi. Tapi ada pun seorang yang dia sebenarnya nggak berhak, tapi dia dekat-dekat dengan Nabi, atau dia minta-minta dengan Nabi, maka dia dikhawatirkan seperti orang yang dia makan tapi tidak pernah kenyang. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga dari Muawiyah mengatakan, la tulhifu fil mas'al. Apa artinya? Yaitu Nabi mengatakan, janganlah kalian tulhifu, artinya ilhah, yaitu artinya minta terus menerus. Ilhah itu artinya nyinyir, terus minta, terus-terusan. Wallahi, demi Allah, la yas'uni ahadun minkum syai'an fatukhrija lahu mas'alatu minni syai'an wa ana karihun lahu wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fi ma ataituhu. Kata Nabi, demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian meminta kepadaku sesuatu, kemudian aku berikan kepada dia sesuatu tersebut, sedangkan aku tidak suka memberikannya. Kenapa Nabi tidak suka? Bukan Nabi bakhil, bukan. Tapi Nabi seperti Hakim bin Hizam tadi apa? Yaitu ketika dia terus minta, sedangkan dia mampu atau sudah diberikan kecukupan, masih minta. Maka Nabi tidak suka memberi, ya, tidak suka memberi bukan berarti beliau bakhil, bukan, tapi tidak suka kepada sikap orang tadi yang dia selalu minta, yang dia selalu merasa tidak cukup, padahal sudah dikasih masih merasa tidak cukup. Fayubarak lahu, maka dikhawatirkan dia tidak diberikan keberkahan terhadap apa yang aku berikan. Maka Nabi di sini juga sama dengan hadis sebelumnya, di mana Nabi melarang kita untuk terus minta-minta. Ya, minta kalau memang diperlukan, ya minta sekali, tapi tidak terus-menerus. Karena kata Nabi, khawatirnya orang yang memberi kita, kemudian dia tidak dengan sukacita, maka pemberian dia tidak diberkahi. Tidak berkah harta itu kepada kita. Kemudian, juga hadis setelahnya juga hadis Muawiyah tadi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana qasimun wa yu'tillahul azza wa jalla. Nabi mengatakan, siapa yang Allah berikan atau Allah inginkan kepada dia kebaikan, maka Allah berikan kefaqihan dalam agama. Innama ana qasimun wa yu'tillahul azza wa jalla. Saya hanya yang membagikan, yang memberi adalah Allah. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan, kita renungkan apa kaitan hadis ini. Nabi mengatakan, siapa yang Allah inginkan kepada dia kebaikan, maka Allah berikan pemahaman agama yang baik kepada dia. Terus Nabi bilang, saya ini hanya yang membagi saja, yang memberi harta adalah Allah. Apa hubungannya dengan kalimat pertama? Para ulama menjelaskan apa? Bahwasanya ya pemberian yang paling baik adalah yang berkaitan dengan pemahaman agama, ilmu. Bukan hanya masalah harta. Maka ini yang perlu kita pahami dengan baik. Bahwasanya Allah SWT ketika menginginkan kepada seorang kebaikan, maka Allah SWT berikan kepada dia pemahaman agama yang baik, yang benar. Bukan yang Allah berikan kepada dia harta yang banyak. Bukan itu. Belum tentu itu diberi Allah inginkan kepada dia kebaikan. Itu maksudnya. Di sini Nabi membandingkan. Siapa yang Allah inginkan kepada dia kebaikan? Apakah orang yang banyak harta? Bukan itu, bukan.
Dan Nabi mengatakan, aku hanya membagi saja. Allah yang memberi itu. Dan ketika Allah memberikan harta yang banyak, bukan berarti Allah inginkan kepada seorang itu kebaikan. Belum tentu. Bisa jadi sebaliknya, na'udzubillah. Tapi yang jelas adalah, seorang ketika Allah inginkan kebaikan kepada dia, Allah faqihkan dia terhadap agama ini. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya pemahaman agama yang benar, ilmu agama itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih mahal daripada harta. Maka ini tentunya yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, bahwasanya pemberian Allah yang paling mulia adalah ilmu, yang dengan ilmu itu kita mengenal Allah, ilmu agama yang benar. Ya, bukan harta. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa bab dan hadis yang bisa kita sampaikan, dan sebenarnya masih ada ya, tentunya setelah ini ya, bab yang masih berkaitan dengan ini tentang bagaimana seorang, nah kalau di sini tadi disebutkan haramnya meminta, nanti akan disebutkan hadis tentang makruhnya meminta, kemudian bolehnya meminta, kapan ada keadaan seseorang boleh. Jadi hukum asal dari meminta itu adalah tidak dibolehkan, tapi bisa jadi menjadi makruh, dan juga ada keadaan nantinya seorang dibolehkan dia minta-minta dalam ada keadaan-keadaan tertentu. Nah, Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.